Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari yang masih mengikuti ibadah online pada sore hari ini, mari teman-teman kita akan melaksanakan ibadah online pada sore hari ini. Mari saudara kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan, haleluya Tuhan, Engkau yang menyertai kami semua, dan Engkau yang kami junjung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memimpin ibadah online pada sore hari ini Tuhan. Engkau memimpin untuk pemusik dan puji-pujian pada sore hari ini sebagai dupa yang harum dalam tatamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Engkau juga memberkati gembala kami yang akan membawakan firman untuk sore hari ini, sehingga firman itu bisa tertanam dalam hati kami masing-masing, menjadikan kekuatan dan kesehatan bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, lindungi kami semua, lindungi Engkau, haleluya. Kami mohon Engkau melindungi kami dan memimpin ibadah online hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami semua mengucapkan puji syukur, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh kita bersyukur saat indah kita boleh beribadah pada saat malam hari ini. Apapun keadaan kita saat ini, dimanapun kita pada saat ini, kami percaya Tuhan menyertai, memberkati, bahkan melindungi, menjagai dalam kehidupan kita. Mari kita mulai ibadah pada kesempatan malam hari ini. Kita mau serahkan seluruh kehidupan kita. Kita mau naikkan pujian. Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus,
syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Dengan rasa syukur kami Tuhan, saat ini kami datang kepadamu Yesus. Syukur bagi Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau telah beri. Kau Saat ini kami menyembahmu Yesus. Saat ini kami ingin memuji namamu Yesus. Karena yang Kau Tuhan yang layak kami sembah, hanya Kau Tuhan yang layak kami tinggikan. Terima kasih kami kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus. Mari semuanya angkat tangan. Kita mau katakan bersama-sama, segala pujian syukur kami hanya kepadamu Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukurku Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya Yesus, segala pujian syukurku Tuhan, kami naikkan kepadamu. Haleluya, syukur Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap rasa syukur kami yang berlimpah-limpah, dengan syukur hati kami saat ini, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan penuh dan penuh ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau Tuhan boleh disenangkan oleh pujian yang akan kami naikkan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, mari kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dengan rasa syukur kita mau naikkan kepada Tuhan, kita mau datang kepadanya. Haleluya. Yesus, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasa, dan lihatlah betapa baik
Kami bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan kami boleh bersuka cita. Kami boleh datang Tuhan kepadamu dengan rasa ucap syukur kami. Tiba saatnya kita mau mendengarkan taburan daripada firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau pujikan. Kau yang mengasihi. Kuasamu Tuhan memulihkan hidupku. Syukur Tuhan Yesus. Sebab banyak Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Yesus. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Yesus. Kau Bapa, terima kasih Yesus. Sebab hanya Engkau Bapa yang mengasihi kami. Tak ada nama lain selain Yesus yang senantiasa memberkati dalam hidup, menyelesaikan segala permasalahan dalam hidup. Hanya Engkau Bapa Yesus yang senantiasa ada buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Syukur Yesus padamu. Sana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Haleluya Yesus. Di dalam hidupku, mengasihi-Mu, kerajaanmu, Yesus. Sebagai itu bagian yang mengasihi kami Yesus. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kaulah yang kupandang dalam hidup. Terima kasih Yesus. Sebab Bapa yang baik yang selalu mengasihi setiap kami. Memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan
Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu lagi. Sekarang ini kita hidup di zaman new normal. Kita harus mematuhi 5M. Yang pertama, jangan lupa kemana-mana kita pakai masker. Yang kedua, kita cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak. Yang keempat, jauhi kerumunan. Yang kelima, kita harus mengurangi mobilitas. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom, selamat sore sahabat pecinta ibadah online dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Demikian juga sahabat ibadah online dari Jemaat GBS Haleluya Palur. Sore hari ini kita akan belajar tentang hasil dari keberanian memberitakan Injil. Dan saat ini saya berada di Cafe Mbok 6 yang letaknya di dekat Telaga Madirda. Tempatnya indah, tempatnya nyaman. Jadi bagi Bapak Ibu yang melihat ibadah online ini, mengikuti ibadah online dan tertarik, nanti dapat tanya pada saya atau ngajak saya ke Cafe Mbok 6. Nah, mari sebelum kita beribadah, sebelum kita menikmati berkat firman Tuhan, kita telah menyanyi, lalu kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sore hari ini merupakan sore yang indah bagi kami, karena kami dapat belajar firman-Mu. Dan firman-Mu akan menjadi teladan bagi kami. Firman-Mu akan menjadi suluh dalam kehidupan kami dan membekali kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus-Mu Kau curahkan, dan biar Roh Kudus-Mu yang akan melengkapi kami untuk mengikuti ibadah online saat ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Jadi hasil dari keberanian memberitakan Injil. Setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang Elok, maka berita itu menyebar kemana-mana. Karena beritanya menyebar, ada yang suka, ada yang tidak suka. Mari kita mengikuti bersama-sama. Buka Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Ayat yang kedua, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ayat yang ketiga, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari itu telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak tentang kuasa Yesus, kuasa yang tak terbatas. Bahkan mengajar kepada mereka, barang siapa percaya kepada Yesus, ada kebangkitan di antara orang mati. Sangat menarik. Belum pernah seorang nabi, belum pernah tokoh agama yang mereka ikuti mengajarkan tentang kebangkitan orang mati. Petrus dan Yohanes benar-benar menerima kuasa
Dan kuasa itu dipraktekkan untuk menyembuhkan orang sakit. Akibat yang lain ialah mereka ditangkap. Ya, akibat yang lain mereka ditangkap, lalu dipenjarakan. Nah, akibat berita Injil dan akibat kesaksian dari si lumpuh, di dalam ayat yang keempat ada 5.000 orang yang percaya pada Yesus. Maka Bapak Ibu, jangan remehkan kesaksian dan jangan remehkan pemberitaan Injil. Karena dalam pemberitaan Injil ataupun dalam kesaksian, Roh Kudus akan menguatkan pekerjaan kita. Keesokan harinya, tekanan pada Petrus dan Yohanes makin menjadi-jadi. Dia dikeluarkan dari penjara, dia dihadapkan kepada imam besar, yaitu imam besar Hanas dan imam besar Kayafas. Dia dihadapkan pada Yohanes dan Alexander, yang semua itu termasuk keturunan imam-imam besar. Selain dia menjabat imam besar, dia memang keturunan imam-imam besar yang ada di Israel pada waktu itu. Mereka dicecar dengan berbagai macam pertanyaan. Mereka dicecar, dari mana kuasa itu kamu dapat? Siapa yang mampu membuat orang lumpuh sejak lahir dapat berjalan? Ini dari mana? Tentu kamu menggunakan ilmu sihir. Tentu kamu menggunakan ilmu-ilmu yang lain. Jawaban mereka tetap sama. Mereka menggunakan kuasa Yesus yang dari Nazaret itu, yang telah kau salibkan, yang telah kau kuburkan, dan pada hari yang ketiga dia telah bangkit. Jadi ceritanya tidak panjang lebar. Ceritanya hanya seputar Yesus yang kamu tangkap, Yesus yang kamu salib, Yesus yang kamu kubur, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, ini merupakan kekuatan kuasa yang benar-benar dapat digunakan dalam kehidupan keseharian kita. Kuasa tentang Yesus yang telah disalibkan, kuasa tentang Yesus yang telah mati, kuasa tentang Yesus yang telah dikuburkan dan bangkit, inilah inti utama berita Injil. Dan barang siapa menggunakan kuasa ini, mereka akan benar-benar merasakan penyertaan Allah, kekuatan Allah, kehebatan Allah ada bersama dengan mereka. Nah, jadi mari kita mulai memiliki kebanggaan dengan Yesus yang memang oleh imam-imam pada waktu itu telah mereka salibkan. Mari kita bangga karena Tuhan kita Tuhan yang lain daripada yang lain. Dia memang mati tetapi bangkit. Ini yang tidak sama dengan yang lain. Kalau yang lain tokoh apapun juga mati dan tidak bangkit. Memang masalah namanya terus merebak. Memang namanya masalah terus menerus didengungkan. Ya, seorang Pangeran Diponegoro pernah ada di Indonesia, pernah ditangkap oleh Belanda dan dia mati. Namun cerita perang Diponegoro sampai hari ini masih diperdengarkan.
Karena dia seorang pahlawan yang luar biasa. Cerita tentang Yesus, dia memang telah ditangkap, dia memang telah mati, tetapi dia bangkit. Dan kebangkitannya ini membawa dampak yang luar biasa. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan diampuni. Barang siapa percaya kepada Yesus, dosanya telah selesai. Dan barang siapa percaya pada Yesus, kerajaan surga diberikan kepadanya. Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang yang mau memakai Roh Kudus ini, yang mau memakainya, dapat menikmati kuasa tak terbatas di dalam hidupnya. Sekali lagi, Petrus ditekan oleh para imam. Bahkan Imam Kayafas, Imam Hanas, itu yang mendalangi Yesus sampai ke tiang salib. Di hadapan para tokoh-tokoh agama itu, Petrus dan Yohanes selalu mengatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11 dan 12, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus adalah batu penjuru. Batu penjuru itu batu pengunci. Kalau kita pernah pergi ke candi-candi, candi itu batu ditumpangkan pada batu, batu ditumpangkan pada batu, dan ada batu satu namanya batu penjuru, yaitu batu pengunci. Kalau kunci ini lepas, mudah roboh. Tetapi kalau batu ini masih ada di tempatnya, batu ini mengokohkan, menguatkan. Batu-batu yang disusun itu akan kuat kalau batu penjurunya itu masih di tempatnya. Nah, ini Yesus. Jika ingin bangunan hidup kita ini tegak berdiri, walau diterjang ombak dunia ini dengan berbagai macam ombak, kalau batu penjuru itu masih ada di tempatnya, dia akan mengunci, tidak gampang roboh. Kesulitan bisa datang, pencobaan boleh jadi silih berganti, kekurangan mungkin ada, sakit penyakit bisa menyerang. Tetapi jika Yesus itu masih mengunci hidup kita, batu penjuru itu masih ada di dalam hati kita, maka ketenangan akan kita nikmati, maka kelepasan akan kita punyai, bahkan kesembuhan akan muncul. Jadi lebih tegas Petrus dan Yohanes mengatakan bahwa di kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya dia diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Para imam pada waktu itu, para tokoh-tokoh agama yang menangkap pada waktu itu merah telinganya. Tetapi melihat fakta yang terjadi, ada keraguan dalam hidup mereka. Ada keraguan dalam hidup mereka. Maka saksikan pengalaman-pengalaman bersama dengan Yesus. Saksikan mujizat yang pernah kita nikmati di dalam nama Yesus. Karena kesaksian itu akan membawa berita-berita yang luar biasa ke telinga mereka yang mendengar. Saksikan, beritahukan pada dunia bahwa
tidak ada nama lain di kolong langit ini yang dapat menyelamatkan kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jangan remehkan kesaksian. Jangan remehkan berita Injil. Karena kesaksian dan berita Injil inilah yang akan membuat dunia ini goncang. Goncang bukan akan hancur, tetapi mereka yang mendengar akan tertarik dengan Yesus. Karena dialah yang akan membawa kita ke surga. Karena dialah yang punya kekuatan dan kuasa. Jadi Bapak Ibu, di keadaan yang seperti ini, di dalam COVID yang makin membara ini, beritakanlah berita Yesus. Ceritakanlah tentang Yesus yang mampu menyembuhkan, yang mampu memberikan ketenangan, yang mampu memberikan jawaban dalam hidup kita. Petrus dan Yohanes berani menyaksikan Injil walaupun dia harus ditangkap, walaupun dia harus dimasukkan dalam penjara. Sekarang bagaimana dengan saudara? Apakah saudara berani memberitakan Injil? Apakah saudara juga punya kemauan untuk menceritakan tentang hebatnya Yesus? Kalau belum, coba tunduk kepala, bertobatlah. Kalau sudah, mintalah kuasa Roh Kudus, karena dia akan memiliki kuasa, memberi kuasa kepada kita di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan di seluruh penjuru muka bumi ini. Berita Injil harus kita beritakan dari yang dekat, yaitu keluarga kita, tetangga kita, sanak famili kita, bahkan siapapun dapat mendengar bahwa berita Injil inilah yang memberikan kuasa Petrus dan Yohanes untuk menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Hari ini banyak kelumpuhan terjadi akibat COVID, lumpuh ekonomi. Akibat COVID, lumpuh keberanian kita. Akibat COVID, semuanya berhenti. Tetapi kita undang Yesus yang mampu untuk memberikan jalan keluar yang luar biasa. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberikan berita yang sangat menggembirakan, yaitu bahwa di kolong langit ini tidak ada semua nama yang mampu memberikan keselamatan kecuali Engkau yang dipilih oleh Allah untuk memberikan kedamaian pada manusia. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berikan kepada kami satu tantangan, bahwa berita Injil ini harus kami beritakan, harus dengan berani, walaupun apapun resikonya, karena kami tahu Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di zaman new normal ini kita harus benar-benar tertib dalam menggunakan protokol kesehatan. Yang pertama yaitu memakai masker. Jangan abai Bapak Ibu, jangan menganggap sepele Bapak Ibu. Pakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang keempat, jauhi kerumunan. Dan yang kelima, mobilitas dikurangi. Jika seluruh bangsa Indonesia memiliki 5M dan diterapkan, saya kira
COVID-19 akan mereda, bahkan akan habis. Yang kedua, peserta ibadah online yang sudah membuka ibadah online, tolong di like, tolong diberi komentar, karena komentar ini penting bagi kami untuk perbaikan dan kemajuan pelayanan ibadah online kami. Lalu di-share, berikan pada teman lain, minimal 5 orang, sehingga berita Injil, kita harus berani dengan tantangan apapun juga, berita Injil harus kita bagikan kepada mereka. Lalu doakan ibadah online, agar ibadah online ini terus berlanjut Bapak Ibu. Ibadah online ini terus dapat kita bagikan kepada setiap orang. Doakan alat-alat supaya alat-alat awet. Doakan kru supaya kru dapat tetap sehat dan mengerjakan ibadah online ini, supaya ibadah online tidak hanya untuk dalam negeri, sampai ke luar negeri pun mereka akan mendengar berita Injil. Lalu mari kita akan berdoa, kita naikkan syafaat kita. Yang pertama, kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang telah dipulihkan. Lalu kita berdoa untuk teman-teman kita yang mohon, yang minta pemulihan dan kesembuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur, beberapa teman kami telah Kau sembuhkan dari berbagai macam penyakitnya, dan mereka telah berada di gereja, mereka telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami berdoa untuk Ibu Suheni yang sakit gula, yang berangsur-angsur telah Kau pulihkan. Kami berdoa untuk Pak Paulus Sugito, Ibu Sriono yang berangsur-angsur Kau pulihkan. Kami berdoa untuk Pak Budi yang juga telah Kau pulihkan. Ibu Esther Dwi yang saat ini dalam pemulihan. Agus Rahmati dalam pemulihan. Lili yang sakit jantung pun dalam pemulihan. Dan kami berdoa jamah mereka. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Engkau telah dipulihkan. Dan saat ini kami berdoa untuk Octavianus Hindrawijaya yang minta organ tubuhnya diperbarui. Kami berdoa untuk Pak Sarjono. Kami berdoa untuk Ibu Salami yang migrain. Kami berdoa untuk Mbak Ratmi yang lututnya sakit. Kami berdoa untuk Ibu Wagini yang lemes. Kami berdoa untuk Bambang yang sakit panas. Tuhan, mereka-mereka ini kami hadapkan di bawah kaki-Mu. Sesuai dengan firman hari ini, Petrus menyembuhkan karena kuasa-Mu. Maka kami panggil Engkau di dalam nama Yesus. Saudara-saudara kami Kau jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Dan saat ini kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyu, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titik, Ibu Endang, Ibu Sar, Bude Marto, dan Mbah Darto. Mereka jamah Tuhan. Iman mereka Kau tumbuhkan, sehingga mereka dapat menikmati sukacita yang sempurna. Terima kasih Bapak, kami telah menaikkan syafaat. Tibalah saatnya kami akan pulang. Tuhan antar, Tuhan pimpin agar kami sampai di rumah dengan selamat. Saudara yang dikasih Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkat yang luar biasa. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.
Shalom. Tuhan memberkati.